Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ring Ratna Kumalasari dengan nomor mahasiswa 31120110666. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari tugas minggu ke-6 mata kuliah perpajakan, yakni PT AI Transport dengan data perusahaan dan data pegawai sebagai berikut. Yoga, jabatan manajer, status menikah dengan 1 anak, gaji sebulan 15 juta dengan tunjangan sebulannya 900.000. Dan selanjutnya, pegawai Santi, tidak memiliki NPWP, jabatannya pelaksana umum, menikah dengan 1 anak, untuk gaji sebulannya 5 juta dan tunjangan sebulannya 100.000. Untuk data transaksi bulan Oktober 2021 adalah sebagai berikut. Tanggal 2, membayar gaji karyawan, tanggal 13 melakukan penandatanganan atas perikatan jasa konsultasi bisnis terhadap PT Consulting sebesar 60 juta, tanggal 14 menerima tagihan dan membayar sewa kantor selama 3 tahun ke depan sebesar 200 juta, tanggal 15 melakukan pembayaran pembelian mesin secara tunai dengan perincian sebagai berikut. Harga mesinnya 200 juta, dan biaya pemasangannya 20 juta. Yang 19, melakukan pembelian mobil dari XYZ Ltd sebesar $20.000 dengan kurs Menteri Keuangan 14.000, kurs tengah Bank Indonesia 13.750. Tagihan sudah diterima. Tanggal 20 melakukan ekspor Mercedes ke ABC BHD sebesar $150.000 dengan kurs Menteri Keuangan 14.050 rupiah. Kurs tengah Bank Indonesia 13.800. Tagihan sudah dikirimkan. Untuk tanggal 21 menerima tagihan dan membayar jasa konsultan bisnis atas perikatan yang telah ditandatangani pada 13 Oktober 2021. Tanggal 27 melakukan pembayaran tagihan atas pembelian mobil pada 19 Oktober 2021, kurs Menteri Keuangan 14.100 rupiah dan kurs tengah Bank Indonesia 13.850 rupiah. Untuk tanggal 30 menerima pelunasan tagihan dari ABC BHD, kurs Menteri Keuangan 14.200 rupiah dan kurs tengah Bank Indonesia 13.950 rupiah. Transaksi di atas belum termasuk PPN. Pertanyaannya, buatlah jurnal atas transaksi air transport bulan Oktober 2021. Berikut jawaban untuk transaksi nomor 1, yakni membayar gaji karyawan. Yakni karyawan Yoga memiliki NPWP, menikah dengan 1 anak, yakni 15 juta untuk gajinya dan tunjangannya 900.000. Jadi untuk penghasilan brutonya sama dengan 15.900.000. Untuk biaya jabatannya 5% dikali 15.900.000 sama dengan 795.000. Untuk jumlah penghasilan per bulannya 15.105.000. Jumlah penghasilan per tahunnya adalah 15.105.000 dikali 12 sama dengan 181.260.000. Untuk PTKP-nya 63 juta, penghasilan kena pajaknya 118.260.000. Untuk PPh pasal 21 per tahunnya 5.913.000. PPh pasal 21 per bulannya 492.750 rupiah. Untuk karyawan Santi tidak memiliki NPWP, menikah dengan 1 anak. Gaji per bulannya 5 juta dengan tunjangan 100.000, jadi penghasilan brutonya sama dengan 5.100.000. Untuk biaya jabatannya 5% dikali 5.100.000 sama dengan 255.000. Jadi penghasilan per bulannya 4.845.000. Untuk penghasilan per tahunnya sama dengan 58.120.000. PTKP-nya 54 juta dan penghasilan kena pajaknya 4.140.000. Jadi PPh pasal 21 per tahun sama dengan 207.000. Untuk per bulannya 17.250 rupiah.
Untuk 2 karyawan tersebut memiliki total gaji karyawan 20 juta. Dengan BPH pasal 21 per bulannya 510.000. Berikut untuk jurnal transaksi di atas. Tanggal 2 Oktober, beban gaji karyawan di debit 19.490.000, beban PPh pasal 21-nya di debit 510.000, kasnya di kredit 19.490.000 dan utang PPh pasal 21 510.000. Untuk tanggal 13 Oktober, melakukan penandatanganan atas perikatan jasa konsultan bisnis terhadap PT Consulting sebesar 60 juta, yakni termasuk PPh pasal 23 atas jasa konsultan, yakni dikenai tarif 2% dikali 60 juta sama dengan 1.200.000. Berikut jurnalnya. Saat penyetoran, PPh pasal 23 terutang di debit 1.200.000 dan kas dan bank di kredit 1.200.000. Pada saat terjadi transaksinya, beban jasanya di debit 60 juta dan kas dan banknya di kredit 60 juta. Untuk tanggal 14 Oktober 2021, yakni menerima tagihan dan membayar sewa kantor selama 3 tahun ke depan sebesar 200 juta. Ini termasuk PPh pasal 4 ayat 2 atau termasuk PPh final, yakni dengan tarif 10% dikali 200 juta sama dengan 20 juta. Untuk jurnalnya sendiri yakni utang sewa di debit 180 juta, PPh finalnya 20 juta, kas dan banknya di kredit 200 juta. Pada saat pengakuannya, beban sewanya di debit 200 juta, utang sewanya di kredit 180 juta, PPh finalnya 20 juta di kredit. Untuk tanggal 15 Oktober, tanggal 15 Oktober melakukan pembayaran pembelian mesin secara tunai dengan perincian sebagai berikut. Harga mesinnya 200 juta, biaya pemasangannya 20 juta. Jadi jurnalnya adalah pembeliannya di debit 200 juta, PPN masukannya 20 juta di debit, kas dan banknya di kredit 220 juta. Untuk tanggal 19 Oktober 2021, ini melakukan pembelian mobil dari XYZ Ltd sebesar $20.000, kurs mengerti keuangan 14.000, kurs tengah Bank Indonesia 13.750 rupiah. Tagihan sudah diterima. Berikut jurnalnya. Pembeliannya sama dengan $20 dikali 13.750 rupiah sama dengan 275 juta di debit. PPN masukannya 10% dari 275 juta sama dengan 27.500.000 di debit. Untuk piutang usahanya di kredit 302.500.000 rupiah. 20 Oktober 2021 melakukan ekspor merchandise ke ABC BHD sebesar $150.000, kurs mengerti keuangan 14.050 rupiah, kurs tengah Bank Indonesia 13.800 rupiah. Tagihan sudah dikirim. Untuk jurnalnya adalah sebagai berikut. Piutang usahanya di debit 2.070 juta rupiah. Penjualannya 150 dikali 14.050 rupiah, di kredit 2.070 juta rupiah. Untuk PPN keluarannya 0. Untuk tanggal 21 Oktober 2021, menerima tagihan dan membayar jasa konsultan bisnis atas perikatan yang telah ditandatangani pada 13 Oktober. Yakni berikut jurnalnya. Saat terjadinya transaksi, yakni beban jasa di debit 60 juta, kas dan banknya di kredit 60 juta. Tanggal 27 Oktober 2021 melakukan pembayaran tagihan atas pembelian mobil pada 19 Oktober 2021, kurs Menteri Keuangan 14.100 rupiah, kurs tengah Bank Indonesia 13.850 rupiah. Berikut jurnalnya. Hutang pembelian mobil $20.000 dikali 14.100 rupiah, di debit sama dengan 282 juta, dan kas dan banknya di kredit 282 juta.
tanggal 30 Oktober 2021 menerima pelunasan tagihan dari ABCBHD kurs Menteri Keuangan Rp14.200, kurs Tengah Bank Indonesia Rp13.950. Berikut jurnalnya. Kas dan banknya $150 dikali Rp13.950 sama dengan Rp2.092.500.000 di debit, dan hutang dagangnya di kredit Rp2.092.500.000. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.